الصلاة جامعة رحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ansitu wasma'u rahmatullah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma qawwi Islam kamina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya'afihum wal aman wa yashirhum ala al-qamatidin Rabbi tinggalana min qawirhi wa ya'afihna bi-rahmatika ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amara ibadatu bi ta'dimi syi'airihi fa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kuntum faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi makanil akhar, falamma balagha ma'ahu sa'an qala ya bunayya inna ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abata qala ya abata if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Al kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang berbahagia, melalui mimbar-mimbar yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita jadikan ini sebagai momentum untuk terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya akan selamat hidupnya dari dunia sampai akhirat kelak. Bahkan hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa barang siapa saja yang benar-benar bertakwa kepadanya, maka dirinya akan Allah jadikan sebagai hamba yang sukses hidupnya, sukses dunianya, dan juga sukses akhiratnya. Kebalikannya, barang siapa yang semakin jauh dari takwa kepada Allah, maka sesungguhnya dirinya sedang berjalan menuju jurang-jurang kehancuran, jurang-jurang
kenistaan, dan jurang-jurang kesesatan. Maka untuk itu hadirin, maka mari ketika umur masih ada, kesehatan juga masih kuat, kita jadikan ini sebagai sarana kendaraan untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita jalankan, zakat kita tunaikan, puasa kita kerjakan, bahkan ibadah haji bagi yang mampu pun kita laksanakan. Dan kita juga jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunjing, menggibah, meninggalkan perintah, semuanya kita tinggalkan agar kita menjadi hamba yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahun umat Islam pasti merayakan dua hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri dirayakan oleh seluruh umat Islam karena mereka bersyukur telah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, dan juga sebagai peringatan lahirnya atau turunnya Al-Quran. Sedangkan hari raya Idul Adha, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dirayakan pada hari raya ini, pada akhir daripada ayat Al-Quran diturunkan yang ada di sekeliling para malaikat, kemudian menjadi kagum ketika di dalam Al-Quran diceritakan terhadap turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan hadirin, pada saat kemudian turun perintah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, semua yang telah aku korbankan itu belum apa-apa. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai anak laki-laki, tentu akan aku sembelih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku korbankan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan satu ungkapan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika benar-benar takwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah termasuk pengorbanan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini bukanlah merupakan kemenangan pribadi, tetapi hari ini merupakan kemenangan simbolis berdasarkan kenyataan sejarah bahwa pernah tercatat 3 hamba Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Ibu Hajar, bundanya Nabi Ismail alaihissalam, mengalami satu peristiwa tentang pengorbanan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa ini kemudian sampai saat ini dipahami, dipelajari, dan diikuti sebagai umat yang percaya kepada kenabian Ibrahim dan percaya kepada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada berbagai macam ibadah mengikut daripada peristiwa besar yang dialami oleh 3 orang tadi. Yang pertama adalah peristiwa dengan menunaikannya ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah peristiwa sebagai ungkapan kita, rasa syukur kita. Kemudian kita juga mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua hakikatnya, intinya adalah dalam satu tema, yaitu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, untuk menunaikan ibadah haji tentunya kita berkorban tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua hadirin, untuk menyembelih hewan kurban pun kita juga akan mengeluarkan uang ataupun sebagian kekayaan dari kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan ini marilah kita jadikan sebagai momentum bahwasanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, memang kita harus berani berkorban kesenangan diri, berkorban hartanya,
berkorban waktunya, bahkan sepakat untuk membantu orang lain pun kita harus berani berkorban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum berkorban ini jangan sampai lewat. Jangan sampai kemudian kita tidak mengambil hikmah di dalamnya, bahwa momentum ibadah kurban seharusnya menjadi memupuk dan menumbuhkan rasa kesadaran kita bahwa kehidupan dunia yang sementara ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang sebagai jalan, kehidupan yang hanya sebagai ladang amal, agar ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, mau berkorban untuk kepentingan kehidupan kita yang lebih lama lagi, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan alam kubur saja, yang alam tersebut adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat, jauh lama waktunya, adalah lebih daripada kehidupan dunia. Kita hidup di dunia hadirin hanya setakat 70 sampai 80, bahkan ada yang kurang dan yang lebih dari angka tersebut. Namun kehidupan alam kubur hadirin jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Apalagi nanti ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur menuju alam mahsyar, kehidupan di situ jauh lebih lama lagi hadirin. Kemudian kita mendapatkan kehidupan alam mizan, alam sirat, dan begitu seterusnya. Semuanya memerlukan waktu yang jauh lebih lama dari alam dunia. Dan hebatnya hadirin, bekal semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita dengan berbagai macam perintah. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal yang akan kita bawa kelak adalah pada saat ketika kita hidup di alam dunia. Maka untuk itu hadirin, kita harus berani mengambil sikap bahwa kita harus berani berkorban untuk kehidupan dunia ini, dalam artian kita berkorban daripada kesenangan dan kelezatan kehidupan dunia, kita korbankan untuk kehidupan akhirat kelak. Harta kita, mari kita jangan cuma disimpan. Harta kita jangan cuma kita gunakan untuk kesenangan belaka, tapi mari kita jadikan juga harta kita sebagai harta yang dizakati, sebagai harta yang sebagian diinfakkan, dan sebagian juga kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji, juga kita gunakan untuk membeli hewan kurban. Ini merupakan salah satu dari beberapa bentuk pengorbanan harta kita yang akan kita bawa kelak di kehidupan akhirat. Kemudian daripada waktu dan kesenangan hidup kita hadirin, mari sedikit kita juga korbankan untuk menjaga ketepatan sholat fardu 5 waktu kita. Masih mau sampai kapan ketika hidup kita masih ada ini hadirin? Ketika kita masih terus dan terus menyepelekan sholat 5 waktunya. Sungguh hadirin, waktu hidup ada nilai batasnya. Tidak selamanya kita akan berada hidup di dunia. Tidak selamanya kita akan sehat, dan tidak selamanya akan kita kuat. Ada waktu di mana hadirin yang dirahmati oleh Allah, semuanya akan berakhir. Maka sebelum waktu semua itu berakhir, maka mari kita gunakan kesehatan kita, waktu luang kita, waktu sehat kita untuk benar-benar menjaga kedisiplinan kita terhadap sholat 5 waktu. Begitu juga interaksi sosial kita hadirin. Haruskah kita terus tangan kita berada dalam genggaman kita sendiri ketika melihat sanak saudara kita memerlukan bantuan, ketika tetangga kita juga memerlukan bantuan? Tentu hadirin, apabila kita masih tidak peduli dengan semua itu, maka momen penuh pengorbanan hari ini hadirin tidak kita bisa bawa dalam kehidupan nyata. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita luangkan waktunya, luangkan biayanya, bahkan kita juga luangkan diri kita untuk setakat peduli dengan lingkungan sosial kita, membantu orang lain, membantu sanak saudara lain, juga termasuk membantu tetangga-tetangga kita. Sungguh inilah perkara-perkara yang akan kita bawa dari dunia menuju akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu, berbekalah kalian, wa khairuz zadit taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga momen ibadah Idul Kurban kali ini mampu menggugah, kemudian mampu menyadarkan diri kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua bahwasanya kita sadari betul-betul kehidupan dunia ini adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Dan dalam mengumpulkan bekal tersebut harus ada keberanian kita berkorban. Kita korbankan kesenangan kita korbankan harta kita dan jiwa kita hanya setakat semata-mata untuk mencari ridho Allah, ampunan Allah, dan bekal kita bagi kehidupan alam akhirat kelak. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita selalu dimudahkan dalam takwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi jalalika wa karamika 'ala ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati sayyidina Rasulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil jazim Imman alaina bi Muhammadin afdalal khalqi ajma'in wa hadana ila dinil haq wa siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat wa fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum wantahu amma naha anhu wa zajar. Thumma ittaqillaha haitsuma kuntum faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita hadirkan hati kita, kekusukan hati kita, kesungguhan kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada momen kali ini, karena inilah momen yang sangat luar biasa, sangat mustajab, sangat istimewa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu mari kita hadirkan hati kita, kekusukan kita, kesungguhan kita angkat kedua tangan kita aminkan doa kita, kemudian kita menangis kepada Allah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasrani wa khudul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa halakal kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Hadirin, mari kita fokuskan ke dalam diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kita, baik yang telah kita kerjakan secara sadar atau tidak, yang kita sengaja atau tidak, yang besar maupun yang kecil. Allahumma firli dunubi wa khotayaya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui, dosa yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, dosa yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah, dosa yang besar maupun yang kecil. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami tidak mampu untuk memikul murka, maka untuk itulah kami hanya memohon ampunanmu ya Allah, ridhamu, maghfirahmu, kasih sayangmu ya Allah atas kesalahan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan keluarga kami ya Allah, anak keturunan kami, istri kami, suami daripada istri-istri jamaah kami ya Allah. Ampunkanlah keluarga kami yang mungkin masih menyanyiakan perintah-perintahmu, masih juga melanggar aturan-aturanmu dan laranganmu ya Allah. Ampunkan kesalahan ini ya Allah. Engkau Maha yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin, mari kita bayangkan wajah Bapak kita semua. Kita mohon ampun kepada Allah, kita mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa Bapak kami ya Allah. Jika masih hidup, berikanlah hidayah kepadanya sehingga dia tekun taat kepadamu ya Allah. Jika sudah meninggal, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Ampunkan dosanya, tetapkanlah iman Islamnya, dan kuburnya kau jadikan sebagai salah satu dari taman-taman surga. Jangan kau jadikan sebagai salah satu dari jurang-jurang neraka. Ampunkan dosa kehidupan Bapak kami yang telah sengaja ataupun yang tidak, yang nampak maupun yang tidak ya Allah, yang telah berjuang untuk membesarkan kami, untuk membiayai kami, keringat dan darahnya belum bisa kami balas ya Allah. Kami hanya memohon kepadamu untuk mengampunkan, untuk mendoakan, untuk memohonkan ampun atas Bapak kami ya Allah. Hadirin, mari kita hadirkan wajah ibu kita semua. Kita mohon kepada Allah ampunan untuknya, perempuan yang telah membesarkan kita, berjuang untuk kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ampunkan kesalahan ibu kami. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu kami sebagai salah satu taman surga ya Allah. Tetapkanlah iman Islamnya ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya sebagai salah satu daripada jurang-jurang neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, air susunya, kasih sayangnya, tangisnya dari ibu kami belum mau kami balas ya Allah. Kami hanya bisa memohon kepada-Mu, muliakanlah ibu kami dunia akhirat. Muliakanlah ya Allah, muliakanlah ya Allah. Jadikanlah dia sebagai orang-orang yang aku sa'adah, aku jannah amin ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan kedua orang tua kami atas dosa dan kesalahannya. Muliakanlah mereka ya Allah. Allahumma
inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka hidayataka ilaina wa ila ahli baitina wa ila dzurriyyatina waj'alna waj'al dzurriyyatina muqimas shalah wa thabitna fi dinika dinil Islam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka barakatan wa hidayatan wa salamatan minka ila ahli hadzal jamaah masjid as-sahur, barakatan fi rizqina, barakatan fi umurina, barakatan fi ahli baitina. Allahumma inna nas'aluka ij'al ala hadzal yawm al-barakah, hadhil yawm al-barakah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.